tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis. Terkenal ya di negeri kita, di Indonesia ini, berbuka dengan yang manis gitu ya. Ini sepertinya dan sebagian kaum muslimin menganggap ini sunnah. Padahal ini saya ingat dulu ini iklan sirup kayaknya, iklan sirup dan iklan yang lainnya. Ya, ini tentunya tidak tepat ya. Bukan artinya larangan. Tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis. Bukan artinya tidak boleh berbuka dengan yang manis. Kita hanya harus benar-benar mengatakan sunnah-sunnah. Kalau bukan sunnah ya bukan sunnah gitu. Rasulullah SAW perhatikan ya. Rasulullah SAW itu berbuka dengan rutop kurma basah. Kalau nggak ada dengan kurma kering. Nah, dua ini manis memang ya. Tetapi kalau nggak ada dengan air. Air tidak manis. Bukan tidak boleh itu berbuka dengan yang manis. Itulah tadi hasil pemahaman dari orang-orang yang membaca, memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman dirinya, bukan dari hasil pemahaman dari alim ulama. Entah dia itu membaca hadis Nabi dengan teks aslinya yang berbahasa Arab atau hanya membaca dari terjemahannya. Ketika dia membaca hadis Nabi tentang bagaimana Nabi itu berbuka, ternyata ketika dia membaca itu Nabi berbuka dengan rutop, kurma basah. Kalau tidak ada rutop maka tamar, kurma kering. Kalau tidak ada maka dengan air. Maka ketika dia di dalam memahami hadis tersebut tanpa melalui pemahaman ulama, akhirnya dia menyimpulkan apa? Dengan pemahaman dirinya, bahwa inilah yang sunnah, berbuka dengan kurma, kalau tidak ada kurma dengan air. Berarti selainnya tidak sunnah, termasuk berbuka dengan yang manis-manis. Sehingga dia menyimpulkan bahwa tradisi orang-orang, kebanyakan warga Indonesia, warga kita, ketika berbuka dengan yang manis-manis, dengan es, ya, yang manis-manis atau dengan apa, itu bukan termasuk yang sunnah. Nah, kata dia bukan termasuk yang sunnah. Saya katakan sekali lagi, itu hasil pemahaman pribadi dia sendiri, bukan pemahaman dari alim ulama. Jadi pernyataan tersebut bukan pernyataan dari alim ulama, melainkan dari pernyataan oknum salafi wahabi tadi, yang sesuai dengan pemahaman dirinya, sesuai dengan apa yang ia baca, entah yang dia baca itu hadis Nabi dengan teks aslinya yang berbahasa Arab, atau hanya membaca terjemahan. Baik, apa betul berbuka dengan yang manis-manis itu tidak sunnah? Maka jawabannya itu tidak benar. Itu tidak benar. Maka sesuai dengan yang dijelaskan oleh alim ulama ketika memahami hadis Nabi itu, bahwa memang ada hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi itu berbuka dengan tamar, Nabi itu berbuka dengan rutop, kurma basah. Kalau tidak ada rutop maka kurma kering yang disebut dengan tamar. Kalau tidak ada dengan air. Maka kemudian ulama memahami dan menyimpulkan bahwa Nabi berbuka dengan tamar. Dilihat elatnya itu apa, sebabnya apa kurma itu kok dibuat makanan untuk berbuka oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, karena kurma itu manis. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autar. Di sana disebutkan bahwa elat disunnahkannya kurma tersebut itu karena kurma itu manis. Maka akhirnya ulama menyimpulkan bahwa berbuka dengan yang manis-manis itu disamakan dengan kurma, artinya hukumnya juga sunnah. Cuman dalam hal ini itu ada urutannya. Dalam kesunnahannya itu ada urutan. Dalam keafdolian, dalam keutamaan, ya, dalam tingkatannya itu bertingkat-tingkat. Maka disebutkan oleh alim ulama, termasuk yang disebutkan oleh kalangan madhab Syafi'iyah, dalam kitab-kitabnya dijelaskan bahwa uyusannu ayyuftur ala tamar wa yuqaddam
alaihi rutab. Baik. Wa illam yuftir ala tamar fayusannu ayuftir ala ma'in. Maka sesuai dengan konteks hadisnya itu. Pertama, yang lebih utama itu memang berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Baik. Kalau tidak ada kurma kering, maka air. Nah, air itu sendiri itu ada urutannya. Pertama, yang lebih utama itu adalah air zam-zam, itu lebih utama daripada yang lain. Kemudian setelah air apa? Al-halu. Al-halu. Jadi ada al-halu nanti, ada al-halu, ada al-halwa atau al-halawah. Al-halu itu apa? Makanan yang manis yang tak tersentuh oleh api, seperti kismis ya. Kemudian susu, kemudian madu. Nah, dalam hal ini susu lebih utama daripada madu, kemudian daging lebih utama daripada keduanya. Jadi urutannya pertama itu adalah rutab, kurma basah, kemudian tamar, kurma kering, kemudian air. Dalam hal ini air zam-zam itu lebih utama. Baik. Kemudian nomor 4 itu adalah al-halu, yaitu makanan yang manis yang tak tersentuh oleh api, seperti kismis itu anggur kering ya. Kemudian susu, kemudian madu. Yang kelima itu halwa atau halawah, yaitu makanan-makanan yang tersentuh, makanan-makanan manis cuman tersentuh oleh api dalam pengelolaannya, itu dalam prosesnya, dalam proses pembuatannya itu masih melalui proses pengapian. Jadi melalui kesimpulan ini, makan atau berbuka dengan yang manis-manis sesuai dengan yang dijelaskan oleh alim ulama, sesuai dengan urutannya tadi, itu termasuk sunnah. Sekali lagi itu termasuk sunnah. Cuman kami ingatkan bahwa kalau ada kurma tetap lebih utama kurma. Dan dalam kurma itu sendiri kurma basah lebih utama daripada kurma kering. Jadi tidak benar kalau berbuka dengan yang manis-manis bukan kurma itu tidak sunnah. Itu pernyataan pemahaman pribadi dia, bukan dari hasil pemahaman alim ulama. Baik, demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.